Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat oleh karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita sekarang ini memusatkan perhatian untuk merenungkan firman Tuhan supaya apapun yang Tuhan mau kita bisa tangkap itu dan jalankan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sebelum saya bahas yang saya siapin, ini tadi ada ekstra yang harus saya sampaikan. Suatu ketika Tuhan Yesus itu menjumpai pohon ara dan dia melihat-lihat apakah ada buah apa tidak. Dan kalau saudara baca konteksnya itu, saat itu tidak musim buah ara. Tetapi Tuhan tetap mengharapkan ketemu buah ara itu. Walaupun tidak pada musimnya. Begitu pula keadaan saat ini, mungkin akan banyak alasan yang masuk akal untuk kita tidak datang beribadah. Karena saya tadi sempat tanya ini, itu, oh iya. Masuk akal gitu loh. Alasannya masuk akal. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang mencari buah ara ketika tidak pada musimnya. Jadi kalau Anda, Bapak Ibu, Saudara sekalian, hari ini memaksakan diri untuk hadir beribadah, engkau menyenangkan hati Tuhan. Itu intermezzo sebelum kita bahas yang ini. Kita masuk dalam topik yang utama. Kita buka Roma pasal 12. Kita baca ayat 1 ya. Ini ayat yang sudah hafalan ya buat kita ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca. Saya bacakan saudara ya. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita ini kan sudah meluangkan waktu ini ya, di waktu-waktu yang sebetulnya lebih enak untuk ngelencer ya. Tetapi kita ini meluangkan waktu ini ya, beribadah. Tetapi kali ini kita membahas bahwa itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi jangan sampai kita sudah datang memaksakan diri kita untuk beribadah, tetapi ternyata tidak memenuhi kriteria ibadah yang sejati ini. Karena itu kita bahas ini hari ini ya. Bahwa bagi Tuhan, bahkan Rasul Paulus ngomong demi kemurahan Tuhan. Rasul Paulus ngasih nasihat supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Karena ada persembahan yang mati, yaitu lembu, domba disembelih, tubuhnya dipersembahkan, tetapi persembahan yang mati. Tetapi kita tidak disuruh persembahan yang mati, kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Saat ini kita hidup kan, kita persembahkan untuk Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Jadi karena kita ini mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, maka tidak cuma daging dan tulang dan kulit kan, tetapi ada yang dinamakan tadi ada budi, ada pengertian, ada kecerdasan, ada kepandaian, ada perasaan. Nah itulah yang Tuhan Rasul Paulus ngomong, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ketika tubuh kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, itu satu paket dengan seluruh jiwa, roh, kepandaian, perasaan kita komplit semua jadi satu. Kalau cuma tubuh saja ya kayak sapi dibelah itu wis dagingnya tok, wis dagingnya gemuk itu sudah sip. Tetapi enggak, kalau persembahan yang hidup itu kompleks. Sama dengan jiwanya, pikirannya, perasaannya. Persembahan yang hidup. Karena itu ketika kita datang di sini, seperti Bapak Abed sampaikan kapan hari, kita ini sedang beribadah ucapan syukur.
Jadi kita mempersembahkan tubuh kita, persembahan yang hidup sebagai ucapan syukur. Jadi kita ini datang tidak cuma dagingnya, tulangnya, enggak, tapi dengan jiwanya, dengan pikirannya, dengan perasaannya. Semua dikasihkan Tuhan saat ini datang itu. Karena itu kalau kita beribadah terus bingung WA-an, bingung dilihat medsos, berarti engkau mempersembahkan hadir, tubuhku ada di sini, tapi pikiranku di yang lain. Nah itu enggak berkenan, Tuhan enggak mau, Tuhan minta persembahan yang hidup, kompleks semua. Satu paket, karena itu ketika kita datang beribadah di tempat ini, kita harus konsentrasi semua, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, bahkan sangat penting di hadapan Tuhan. Ketika engkau memuji Tuhan, kalau engkau tanpa perasaan, apalah tanpa hati, Tuhan ya tahu loh itu. Nah percuma bibirnya tok yang umi nyanyi, hatinya enggak. Sama, pemain musik sama juga loh. Oh jarinya tok main gini, menggenjreng gini mau ngodok, tapi hatinya enggak. Bisa terjadi. Nah tapi Rasul Paulus ngomong, persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan, yang hidup, di mana ada juga budi di dalam persembahan itu. Jadi ketika kita datang di sini mempersembahkan syukur kita, datang hadir, itu harus seluruhnya total. Dengan tubuh, dengan jiwa, dengan roh kita dipersembahkan di hadapan Tuhan. Kita buka Mazmur pasal 40. Kita buka ayat 7 ya. Kalau di Android kita mungkin ayat 6, tapi kalau di Alkitab fisik itu ayat 7. Mazmur 40 ayat 7. Engkau Tuhan tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tutut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Tuhanku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Di sini Tuhan ngomong, ini perjanjian lama loh, bukan perjanjian baru loh. Dia ngomong tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Loh, padahal Tuhan yang suruh loh itu. Saat ini engkau harus ngambil domba disembelih, itu Tuhan yang suruh, tapi dia ngomong tidak berkenan. Tetapi engkau membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Loh, apa lalu Tuhan maksudnya apa? Ternyata bukan kambing sapinya yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi ayat 9, aku suka melakukan kehendak-Mu. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Jadi ketika kita, orang zaman dahulu ya, zaman waktu orang Israel zamannya Musa, ketika bawa domba untuk disembelih, Tuhan tidak melihat dombanya, Tuhan melihat kamu melakukan yang aku perintahkan, seneng aku. Itu saja Tuhan itu. Karena itu ketika ada jemaat di sini, aku tidak punya pakaian bagus, aku tidak punya uang untuk persembahan, aku tidak punya suara enak, bagi saya ngomong, tidak penting. Karena bukan materialnya itu yang bagi Tuhan menyenangkan, tetapi ketika engkau datang memenuhi kehendak Tuhan, itu yang Tuhan senang. Jadi Tuhan tidak melihat materialnya, karena dia ngomong domba itu milikku, sapi itu milikku, bahkan uangmu itu milikku. Tidak ada artinya secara hitung-hitungan angkanya, tetapi ketika dia melihat hatinya orang ini loh mau melakukan apa yang menjadi kehendakku, itu yang Tuhan mau. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara datang hadir ke dalam ibadah ini, itu harus dilakukan karena apa? Karena Tuhan mau itu. Nah gitu Saudara ya. Jadi bukan materialnya sebetulnya, yang penting itu ketika Tuhan mau itu, engkau lakukan yang dia mau, itu loh Tuhan suka. Sebetulnya ketika kita baca Roma 12 tadi, mempersembahkan tubuh itu tidak cuma di dalam ibadah ini, tapi dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari.
Tetapi saat ini saya mau membatasi konteksnya dalam ibadah kita ini supaya lebih tajam kita membahasnya. Tapi sebetulnya apa nanti kita bahas itu juga berlaku di luar, ketika kita di luar gereja. Jadi ini kita baca Mazmur 40 tadi, ini perjanjian lama loh. Tetapi Tuhan ngomong, aku tidak berkenan kepada korban sembelihan. Tetapi yang dia inginkan itu ketika dilakukan itu, aku lakukan ini untuk menyenangkan Tuhan. Nah itu yang penting saudara. Jadi Tuhan itu bahkan kadang-kadang hal yang material, hal yang kuantitatif itu nomor kesekian. Bukannya tidak penting loh ya, karena ketika Tuhan ngomong persembahan persepuluhan itu artinya ada kuantitasnya atau ada hitungannya kan. Tetapi bukannya nggak penting makanya, tetapi itu nomor kesekian. Yang penting adalah ketika kita melakukannya untuk menyenangkan Tuhan, itu yang paling penting. Jadi motivasi. Ini sudah pernah dibahas detail sama Pak Abed toh. Di balik apa itu tujuan utamanya, motivasi awal ya, ingat nggak Pak Yohanes Abed? Pak Abed sudah pernah membahas ini dengan detail. Tetapi saya mau ingatkan bahwa ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, itu yang penting adalah ketika kita mau menyenangkan Tuhan. Dan apa yang menyenangkan Tuhan? Tadi itu, persembahkan seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mazmur 139 ayat 1. Ini baca agak banyak. 13 ayat kita baca. Mazmur 139 ayat 1. Ini kita mau lihat sesuatu yang lebih khusus lagi. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Yahuwah, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Nah, Tuhan ini Tuhan yang menyelidiki. Tuhan yang mencari tahu detail sampai detail. 2, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan itu loh sampai menulis duduk, berdiri. Itu dia melihat ternyata. Karena itu ketika memimpin pujian, mari kita bangkit berdiri. Itu Tuhan yang lihat loh. Berdiri ataukah duduk. Oh Pak, kaki saya sedang sakit, tidak bisa berdiri. Tidak apa-apa, Tuhan tahu itu. Intinya Tuhan akan melihat, engkau ingin menyenangkan hatinya apa tidak. Jadi berdiri atau duduk pun Tuhan melihat. Jadi jangan dianggap remeh loh itu. Ketika engkau berdiri, engkau menari-nari, Tuhan tahu. Ketika engkau memuji Tuhan, sebelahmu mungkin nyanyi dengan alasan-alasan, berdiri dengan santai-santai gini, satunya nyanyi jingkrak-jingkrak, memuji Tuhan dengan semangat. Tuhan tahu itu. Karena engkau berdiri, engkau duduk, dia melihat. Karena itu di dalam ayat ini dia enggak ngomong, aku melihat engkau, enggak. Dia ngomong, kalau aku duduk atau berdiri, dia mengerti pikiranku dari jauh. Jadi ketika engkau memutuskan berdiri, Tuhan tahu apa di balik pikiran memutuskan berdiri. Ketika engkau memutuskan, enggak, aku duduk saja karena kakiku memang sakit. Tuhan tahu juga dalam pikiranmu. Tetapi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara ya, di dalam mengiring kita kepada Tuhan, Tuhan itu selalu melihat ukuran kita. Dia selalu ngomong, ada tertulis kan, ukuran yang engkau pakai akan diukurkan kepadamu. Jadi pikiranmu ketika ngomong aku duduk saja, aku berdiri saja, dia tahu. Dan ukuranmu dalam pikiranmu itu akan diukurkan kepadamu. Contoh guyonan, Tuhan aku kepingin engkau berdiri sekarang. Aku malas ya, aku kepingin duduk sekarang. Iso opo saudara? Nah, Tuhan ngomong, aku kepingin duduk, engkau kepingin aku berdiri, aku kepingin duduk. Tetapi kalau ukuranmu, Tuhan, aku gak kuat berdiri lama, tapi tak usahakan berdiri. Ukuranmu seperti itu, Tuhan yang gitu. Tuhan berdiri ya, aku malas berdiri. Tapi ukuranmu kayak gitu tak paksa ya, sebentar ya aku tak berdiri untuk kamu. Karena ukuranmu seperti itu, aku pakai ukuranmu.
Ini guyonan ngomong Tuhan berdiri ya, padahal keinginan kita kan Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih sehat, Tuhan kasih berhasil, Tuhan kasih apa gitu kan ya. Nah, tapi saya cuma kasih contoh sederhana saja. Ketika kita minta Tuhan berdiri, yo, kalau Tuhan enggan berdiri, terus engkau mau apa? Tetapi Tuhan akan melihat hatimu. Oh, sebentar, ukurannya orang ini walaupun gak kuat berdiri, dia paksa berdiri sebentar. Oke, aku pakai ukurannya dia. Aku tak berdiri sebentar ya, walaupun aku enggan. Karena engkau memintanya, aku akan berdiri sebentar. Nah, jadi saudara, Tuhan itu memandang sampai selihat seperti itu loh. Di dalam ibadah kita. Jadi jangan dikira loh, gak ada artinya engkau berdiri, engkau duduk, pemimpin pujian ini kurang kerjaan sih, enak longgo. Sebetulnya engkau berdiri apa duduk, Tuhan juga melihat itu. Ada bedanya di hadapan Tuhan. Ayat 3, engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku engkau maklumi, engkau mengerti semua. Engkau mau berbaring, engkau mendengarkan firman Tuhan itu mau dengan perhatian penuh, sama dengan melihat HP, layar-layar, mikirkan yang lain, Tuhan tahu. Termasuk ketika wabah terjadi, ibadahnya kan online. Ada keluarga-keluarga yang ketika ibadah online tetap berdiri duduk, tetap berpakaian rapi. Ada yang wis gak adus, gak sikatan, mbek klayetan ini ibadah. Ada. Karena dia tidak tahu bahwa Tuhan tahu. Kalau engkau berjalan, kalau engkau berbaring, Tuhan tahu. Tuhan, aku gak bisa ngasih perpuluhan Tuhan kan gak cukup. Tuhan ya tahu itu. Tuhan memaklumi keadaan. Tuhan, aku gak bisa ngasih perpuluhan karena duitku gak cukup untuk aku seneng-seneng. Nah, tambah lagi loh. Tuhan juga tahu. Tuhan, aku gak perpuluhan karena aku gak percaya bahwa engkau akan membuka tingkap langit. Tuhan juga tahu. Jadi keterbatasanmu Tuhan juga tahu. Tetapi dia benar-benar tahu sampai ngerti. Apakah benar alasanmu, apakah hanya alasan. Suaraku cemplang Tuhan, aku tidak berani ngomong nyanyi banter-banter. Tuhan ya tahu. Ini sudah pernah saya bahas ya mengenai memuji Tuhan dengan suara nyaring ya, pernah ya. Jadi engkau nyanyi dengan nyaring atau kelemek-kelemek, Tuhan tahu. Dan ukuranmu akan diukurkan kepadamu. Masih ingat ketika Nabi siapa? Elisa ya, yang menyuruh raja memukulkan panah itu. Dipukul kalem-kalem 3 kali dok. Tuhan ngomong ya itu seperti itu ukurannya. Engkau hanya mengalahkan 3 kali saja musuhmu, enggak sampai tuntas. Ya toh? Aneh kan Tuhan ngasih ukuran orang mukul gini dikaitkan dengan memukul musuh. Begitu pula kalau engkau menyanyi dengan semangat, Tuhan pakai ukuran itu kepada hidupmu juga. Jadi jangan dikira loh ketika Anda beribadah ke sini datang nyanyi terus santai pikirannya kemana-mana, satunya sebelah Anda jewingkrak-jingkrak nyanyi melompat-lompat. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu. Ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Yahuwah. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat 7 ini yang ayat terkenal ya, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. 9, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biar kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang dan kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah, perhatikan ini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi di ayat 13 ini dahsyat kalau sudah renungkan dalam-dalam.
Tuhan tidak hanya melihat engkau berdiri atau duduk. Tuhan melihat dalam kami ke buah pinggangmu. Buah pinggang ini hanya mewakili saja sebetulnya. Artinya Tuhan melihat seluruh organ tubuhmu. Ketika engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu engkau hadir di sini, engkau memuji Tuhan, engkau berdiri, engkau duduk, apapun yang sesuai dengan Tuhan mau. Artinya engkau sedang mempersembahkan tidak cuma pujian, engkau sedang mempersembahkan ginjalmu, paru-parumu, jantungmu, lambungmu, ususmu, apapun yang ada di dalam hidupmu, tubuhmu saat ini sedang engkau persembahkan di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau meletakkannya di hadapan Tuhan, itu akan menjadi lain nanti. Anda masih ingat seorang janda di Sarfat ketika dia mempersembahkan tepungnya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tepungnya diberkati Tuhan. Tuhan menjamah tepungnya. Bayangkan kalau engkau sekarang ini datang dengan kesadaran penuh, Tuhan aku datang masuk ke ruangan ini ya, masuk Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan hidup, seluruh hidupku dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk ginjalku, termasuk jantungku, termasuk paru-paruku. Seperti Tuhan menjamah tepung dan minyak itu, Dia juga menjamah paru-parumu, menjamah jantungmu, menjamah ususmu, menjamah ginjalmu, menjamah seluruh darah hidupmu. Tapi kalau engkau enggak ngerti, engkau enggak dapatkan ini berkat ini. Karena itu pagi ini dibukakan kepada kita. Ketika engkau hadir, Tuhan tidak saja memberkati yang kelihatan sekarang ini. Tapi sampai ke dalam tubuhmu, jeroanmu, Tuhan juga berkati. Bahkan mungkin ada yang, aku lagi tugas, tak tukar shift sama temanku. Artinya dia sedang mempersembahkan apa? Pekerjaannya. Pekerjaannya pun akan diberkati Tuhan. Apapun yang sedang engkau persembahkan kepada Tuhan. Seperti dia menjamah tepung dan minyak itu dan memberkatinya. Dia akan menjamah apapun yang engkau persembahkan. Kalau engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dia akan menjamah tubuhmu beserta seluruh kehidupanmu. Mazmur 113 ini dahsyat. Kalau engkau renungkan nanti, ternyata Tuhan itu tidak peduli cuma dengan dompetku saja. Ginjalku pun Tuhan peduli. Artinya hidupmu saat ini, ketika engkau persembahkan di hadapan Tuhan, itu membuat Tuhan peduli kepada seluruh hidupmu. Mazmur 134 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, sebetulnya ini juga menjelaskan yang sering saya saksikan loh. Walaupun saya setiap kali pagi kencing saya berbuih kayak air sabun, saya sehat ginjalnya. Karena ya itu saja. Karena secara kedokteran, anak yang dikandung lebih dari 9 bulan, saya waktu itu dikandung 12 bulan oleh ibu saya, mami saya. Secara kedokteran anak itu akan tidak normal. Jeroannya semua, termasuk ginjalnya, termasuk macam-macam. Harusnya tidak akan berumur panjang. Tetapi ketika dipersembahkan kepada Tuhan. Saat itu masih ingat ya kesaksiannya mami papi saya ya. Ketika saya seharusnya mati usia 3 bulanan itu. Ketika papi mami saya mempersembahkan saya sebagai persembahan Tuhan, ini anakmu. Dia menjadikan saya hidup. Jadi sebetulnya apapun yang sedang dipersembahkan kepada Tuhan, dia akan jamah seperti dia menjamah tepung dan minyaknya janda di Sarfat itu. Mazmur 134 ayat 1. Nyanyian ziarah. Mari pujilah Yahuwah, hai semua hamba Yahuwah yang datang melayani di rumah Yahuwah pada waktu malam. Kita sudah lama ya enggak doa malam ya. Ayat 2. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Yahuwah. Kiranya Yahuwah yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari
Sion. Jadi Bapak Ibu saudara, kalau saudara melihat saya nyanyi ngangkat tangan, itu bukan sedang action ya. Tidak sedang gaya ya. Ketika engkau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, Tuhan lo ngelihat engkau berdiri ataupun duduk. Apakah Tuhan tidak melihat kalau tanganmu gini atau tanganmu gini, atau tanganmu bertepuk tangan? Tuhan lihat. Ketika engkau bertepuk tangan saja untuk Tuhan, itu sudah menyenangkan Tuhan. Ketika engkau mengangkat tangan itu juga menyenangkan Tuhan. Jadi ketika engkau menari, engkau melompat, Tuhan melihat itu. Di sini dikatakan, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Yahuwah. Kiranya Yahuwah yang menjadikan langit dan bumi. Cuma angkat tangan loh saudara-saudara, cuma angkat tangan loh. Tuhan itu mengenai dengan apa? Dengan langit dan bumi. Dahsyat ya. Kok gak gini? Mungkin ya, kalau secara logika saya harusnya ya, kalau engkau mengangkat tanganmu, maka Tuhan yang menjadikan tanganmu akan memberkati engkau. Kan matuknya seperti itu ya. Kalau engkau mengangkat tanganmu, Tuhan yang menciptakan tanganmu akan berkati engkau. Kan gitu harusnya. Tapi Tuhan hiperbola. Luar biasa. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan memberkati kita bukan dengan berkat tangan loh. Dengan berkatnya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya dia memberkati kita dengan kuasa, dengan kekuatan ketika dia menciptakan langit dan bumi. Bukan dengan berkat, dengan kuasa yang dia waktu menciptakan tangan kita. Enggak loh. Ketika kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan memuji dia. Dia sedang memberkati kita dengan kuasa ketika dia gunakan untuk menciptakan langit dan bumi. Artinya dia akan memberkati berlipat kali ganda dari apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Cuma ngangkat tangan. Tuhan memberkatinya dengan kuasa, bukan kuasa kecil loh. Kuasa ketika dia menjadikan langit dan bumi. Jadi, sudah jangan malu ya. Kalau memang engkau tergerak mengangkat tangan untuk Tuhan, kalau engkau tergerak untuk menari untuk Tuhan, kalau engkau tergerak untuk melompat untuk Tuhan, lakukan saja itu. Karena Tuhan melihat. Tuhan membedakan antara yang duduk dan berdiri. Tuhan membedakan antara yang mengangkat tangan atau yang bertepuk tangan atau yang tangannya malah diam saja. Tuhan membedakan antara yang nyanyi-nyanyi sama yang bersorak-sorai. Tuhan membedakan itu. Jadi saudara harus tahu. Dan ini juga berlaku ketika saudara di luar gereja. Tetapi saya mau membahasnya ketika di dalam gereja ini. Engkau memuji Tuhan. Juga yang bermain musik maupun yang memimpin pujian. Semua yang terlibat dalam pujian itu. Tuhan melihat loh apa yang sedang engkau lakukan. Dan Tuhan tahu keterbatasanmu tentunya. Kalau engkau lagi serak, ada suaranya, gak keluar suaranya, ya Tuhan tahu itu, Tuhan memakluminya. Tetapi kalau engkau sedang sehat, suaramu bisa kenceng, engkau suaranya pelan-pelan, ya Tuhan tahu. Dan ukuran itu akan dipakai untuk kepadamu. Lagi, Mazmur 141. Mazmur 141 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud, ya Yahuwah, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Nah ini kan seperti itu ke kita, atau sering minta Tuhan, beri telinga, suaraku aku berseru. Ayat 2, biar doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Jadi kalau misalnya Tuhan aku enggak punya uang banyak, aku enggak bisa kasih persembahan. Itu bukan keterbatasan, bukan halangan. Engkau bisa mempersembahkan apa ini? Doaku itu persembahan ukupan. Ketika saudara berdoa saja kepada Tuhan, itu suatu buah persembahan di hadapan Tuhan. Lanjut, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Saudara baca nanti di Kejadian, di Keluaran. Persembahan petang itu apa? Itu lembu, domba disembelih.
Jadi ketika tanganmu terangkat di hadapan Tuhan, itu seperti engkau sedang menyembelih domba di hadapan Tuhan. Aku tidak punya uang beli domba. Tidak punya, tetapi engkau bisa mengangkat tangan. Itu sama Tuhan diperhitungkan seperti persembahan korban pada waktu petang. Sepele ya, ketuaannya ya, ngangkat tangan di hadapan Tuhan ya. Jadi, saya ngangkat tangan di situ tidak sedang gaya-gayaan loh. Tidak. Karena saya sedang mempersembahkan tangan saya ini di hadapan Tuhan. Tuhan, tanganku gak sengkleh, puji Tuhan. Tanganku gak kena asam urat, puji Tuhan. Aku kuat mengangkat tangan. Aku angkat tanganku untuk Engkau. Itu di dalam hati saya ketika saya mengangkat tangan. Dan saya tahu ketika saya lakukan itu, saya seperti sedang menyembelih domba persembahan korban pada waktu petang. Nah, saudara kan gak tahu, sekarang tahu kan. Tapi terserah keputusan Anda, apakah saudara mau mulai mengangkat tangan ketika memuji Tuhan. Sakarepmu ya. Nah, seperti Yosua ngomong, engkau terserah mau ikut siapa aku, tetapi dengan keluarga aku mengikut Tuhan. Kalau saudara cerdas, saudara akan mulai mengangkat tangan ketika memuji Tuhan. Karena toh saudara tidak keluar uang buat beli kambing domba, tetapi dengan mengangkat tangan saja, engkau sudah seperti orang yang mempersembahkan korban pada waktu petang. Kesel Pak? Iya tidak apa-apa, latihan. Cuma kuat 10 detik, tidak apa-apa 10 detik. Daripada enggak. Iya toh? Cobaan, kalau yang sudah pengalaman mengangkat tangan akan tahu rasanya. 5 menit aja. Ayo coba angkat tangan 5 menit aja. Negak jarem udah. Iya Pak Jono. Tapi kalau engkau sudah biasa, engkau akan bisa. Bahkan nanti setengah jam angkat tangan pun engkau bisa. Bayangkan Musa ketika Yosua berperang melawan orang Amalek, dia harus ngangkat tongkat itu. Berjam-jam lamanya sampai dia tidak kuat, sampai dia dibantu dengan siapa? 2 orang itu. Dibantu akhirnya dia. Karena apa? Capek angkat tangan itu. Tetapi kalau engkau lakukan untuk Tuhan, dia akan menjamah tanganmu. Tanganmu akan diberkati Tuhan, dibikin sehat. Seperti Tuhan menjamah tepung dan minyaknya janda di Sarfat. Ingat tahu itu ya. Apapun yang engkau persembahkan di hadapan Tuhan, dia akan jamah seperti itu. Termasuk hatimu, perasaanmu, pikiranmu, bahkan isi dompetmu pun sama berlaku itu. Termasuk tubuhmu, kakimu melompat buat Tuhan. Kau bertepuk tangan, kau menyanyi sorak-sorai, itu akan dijamah Tuhan. Ya toh ketika engkau melompat, engkau apakah cuma butuh kaki? Enggak, engkau butuh jantung yang kuat untuk melompat. Engkau butuh ginjal yang kuat untuk melompat. Engkau butuh semua macam. Ketika engkau mengangkat tangan, emangnya cuma perlu tangan? Enggak, engkau juga perlu jantung yang kuat untuk bisa mengangkat tangan itu. Kalau saudara ke dokter jantung, saudara akan dites, angkat tangan, gitu pasti. Karena kalau engkau nggak kuat angkat tangan, dari jantungmu problem. Jadi ketika engkau angkat tangan, jantungmu ya dijamah Tuhan pasti. Supaya engkau kuat mengangkat tangan. Jadi apapun yang engkau lakukan di hadapan Tuhan, seperti ketika Daud menari-nari, melompat-lompat di hadapan Tuhan. Ketika tabut Tuhan itu dibawa ke Yerusalem. Maka Tuhan memberkati seluruh tubuhnya Daud itu. Sehingga Daud kuat sampai tua dia. Kuat. Karena apa? Karena dia memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Jadi Bapak Ibu ya, jangan anggap ringan engkau mengangkat tangan. Itu disamakan dengan persembahan korban pada waktu petang. Pak, itu kan perjanjian lama. Yuk perjanjian baru. 1 Timotius 2 ayat 8. Karena ada juga ini yang cari-cari, Pak, itu perjanjian lama, perjanjian baru gak berlaku itu. Tuhan cuma melihat hati saja, cukup hatiku mengangkat tangan, ya sudah dalam hati. Mengangkat tangan dalam hati. Kita lihat Timotius, 1 Timotius 2 ayat 8.
Oleh karena itu aku ingin supaya mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Kalau di perjanjian lama cuma angkat tangan saja kan? Dari perjanjian baru tambah plus angkat tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Karena itu Yesus ngomong kan, ketika engkau berdoa, kamu berselisih, balik dulu, selesaikan perselisihanmu. Karena itu. Jadi bukan gak ada loh angkat tangan di perjanjian baru, malah lebih angel. Ditambahi tanganmu harus suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Ada di perjanjian baru angkat tangan juga. Jadi gak cuma perjanjian lama loh angkat tangan itu. Tapi coba nanti ya, ujian ya, angkat tangan cobaan. Kalau yang belum pengalaman pasti sebentar aja, 10 detik aja wis kembang tangannya. 15 detik, 20 detik, 1 menit aja loh. Pasti capek. Tetapi itu dikategorikan, disamakan seperti persembahan korban pada waktu petang. Wahyu 3 ayat 15. Saya cuma kasih contoh angkat tangan ya, tetapi tidak terbatas pada angkat tangan. Apapun yang Bapak, Ibu, Saudara lakukan selama ibadah ini, itu di hadapan Tuhan tercatat. Wahyu 3, 15, 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup, persembahan itu kan dalam tanda kutip kan dinikmati oleh Tuhan. Tetapi kalau persembahan itu tidak dingin, tidak panas, dimuntahkan Tuhan. Artinya, apapun yang kau lakukan di hadapan Tuhan, engkau harus sungguh-sungguh. Jadi kalau engkau angkat tangan, ya angkat tangan sungguh-sungguh sudah. Jangan cuma action, jangan cuma ini itu alasan apapun, tapi memang Tuhan, aku mengangkat tangan untuk engkau. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai persembahan kita ini, persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan tadi itu dimuntahkan hanya karena tidak panas, tidak dingin. Setengah-setengah dilakukan. Tidak serius. Tidak sepenuh hati. Jadi lakukan itu dengan sepenuh hati. Kalau engkau berdiri memuji Tuhan, lakukan itu dengan setengah hati. Dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Kalau emang kamu gak kuat ya duduk. Atau kamu kuat 5 menit ya berdiri 5 menit, habis itu duduk, tidak apa-apa. Karena Tuhan tahu keadaan. Kalau engkau kuat tangan, angkat tangan, engkau mau angkat tangan, angkatlah. Jangan setengah-setengah hati. Angkat ya angkat tangan, jangan malu. Karena engkau melakukannya di hadapan Tuhan. Engkau kuat 5 menit, bagus. Kuat 10 detik, tidak apa-apa. Tuhan tahu kekuatanmu. Yang penting jangan setengah-setengah dilakukan. Lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang penting juga kita juga tahu ukuran yang kita pakai, itu Tuhan pakai juga ukuran itu. Ayat terakhir ini, Kejadian 22 ayat 14. Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Yahuwah Yireh. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia kita, menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Kalau dalam bahasa Ibrani, menamai tempat itu Yahuwah Yireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Yahuwah akan disediakan. Nah, banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen memaknai Yahuwah Yireh ini atau mereka sebut Jehovah Jireh itu dengan makna yang keliru. Tuhan, aku butuh uang, engkau Tuhan yang menyediakan, engkau Yahuwah Jireh kasih aku uang. Bukan.
Ini dalam konteksnya ketika Abraham mempersembahkan Ishak sebagai persembahan anak tunggalnya itu, maka Tuhan menyediakan gantinya, yaitu domba jantan sebagai gantinya Ishak. Karena itu kalau kita belajar mengenai Yahuwah Yireh, itu adalah artinya adalah Yahuwah yang menyediakan persembahannya. Dari sini kita paham bahwa apapun yang kita persembahkan, Tuhan tidak pernah menikmati persembahan itu secara gratis. Dia akan selalu mengganti apa yang kita persembahkan. Itulah Yahuwah Yireh. Jadi kalau engkau Tuhan, aku minta uang, kau Yahuwah Yireh, aku minta uang buat foya-foya. Enggak masuk belas dalam konteks itu. Engkau harus memintanya kepada Yahuwah Yireh itu sesuatu yang untuk engkau persembahkan kepada Tuhan. Kalau engkau datang ke sini, kan engkau perlu sehat. Iya toh? Nah, engkau minta kesehatan untuk Tuhan, masuk itu Tuhan. Aku tidak beribadah, aku kepingin setia beribadah, aku perlu kesehatan, beri aku kesehatan. Tuhan akan kasih, karena apa? Dia Yahuwah Yireh, dia Yahuwah yang menyediakan persembahannya sendiri. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak sebagai persembahan kepada Tuhan, Tuhan tidak mau gratisan, stop, tak ganti dengan domba jantan itu. Lihatan, tersangkut tanduknya kepada semak-semak. Itu sebagai perlambang juga Yesus menggantikan kita di kayu salib. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhutang dengan apa yang kita persembahkan. Dia tidak pernah menikmati persembahan secara gratis. Dia akan selalu mengganti apa yang kita persembahkan. Bahkan, seperti saya kali katakan toh, apapun yang kita persembahkan itu akan terjadi seperti minyak dan tepungnya janda di Sarfat itu. Dia akan memberkati. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal, Tuhan juga sama menjamah Ishak sehingga Ishak menjadi bangsa yang besar. Memangnya itu kebetulan Ishak dipersembahkan? Tidak. Itu semuanya dalam skenario ya Tuhan, karena dia hendak memberkati Ishak. Caranya gimana? Ishak harus dipersembahkan dulu supaya diberkati Tuhan. Dan berlaku dengan hukum yang sama ketika engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Tuhan akan menjamah tubuhmu, hidupmu, mengalami sesuatu yang luar biasa seperti tepung dan minyaknya janda di Sarfat itu. Nanti Pak, nanti aku akan pasti nyanyi sore-sore kalau di retreat, kalau di rumah. Nggak bisa. Di sini pun engkau harus melakukan hal yang sama. Di sini pun engkau harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saking ini yang punya anak kecil tidak ada semua di sini ya. Tetapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau sayang anakmu itu, engkau harus didik dia ketika di gereja ini untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, termasuk pikirannya, jiwanya. Jangan biarkan anakmu itu main-main di dalam ibadah ini. Tidak akan sampai geledek sih, tidak. Tetapi dia kehilangan kesempatan untuk dijamah Tuhan menjadi tepung dan minyaknya janda di Sarfat itu. Karena itu, ini juga rahasia kenapa ketika dulu mami papi saya beribadah di gereja, anaknya suruh duduk, goyang diteot, ngomong-ngomong diteot, suruh nyanyi. Karena dia mau anaknya dijamah Tuhan menjadi seperti tepung dan minyaknya janda di Sarfat. Bapak Ibu sampaikan ya sama yang punya anak karena tidak hadir saat ini. Ketika dia memaksa anaknya untuk beribadah dengan benar, dia sedang membawa anaknya untuk diberkati Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus ngomong, jangan usir anak-anak itu, biarkan ikut.
Karena kalau diusir malah tidak punya kesempatan tuh mempersembahkan tubuhnya kan. Tidak boleh diusir, justru ada di sini tidak apa-apa. Masih rewel, tidak apa-apa. Pelan-pelan diajari. Masih nakal, masih mainan ini, masih ngoceh sama temannya, tidak apa-apa. Saya tidak pernah keberatan dengan hal itu. Karena saya tahu itu kesempatan untuk bapak ibunya mendidik anak itu untuk diberkati Tuhan. Jadi jangan sampai disamblei, sampai nangis brok-brok, jangan ya. Tapi dididik, diajari diem ya. Waktunya firman Tuhan, waktu nyanyi-nyanyi ya. Lompat ya, angkat tangan ya. Tepuk tangan ya. Nyanyi yang keras ya. Harus diajari seperti itu anak-anaknya. Karena ketika dilakukan seperti itu, Bapak Ibu sedang mempersembahkan anak Bapak Ibu seperti Abraham mempersembahkan Ishak di hadapan Tuhan. Anak-anaknya akan diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita tidak tahu. Tidak apa-apa anak cilik kok dimaklumi air ribut. Hamba Tuhannya ya maklum, saya ya maklum. Tetapi ada satu oknum ilahi yang berjalan-jalan di antara meja kursi itu. Melihat adakah buah ara. Tidak apa-apa Tuhan Yesus, Pak Yesus. Ini anak-anak ribut. Dimaklumi aja. Oh, enggak ada buah aranya ya enggak apa-apa. Nah. Jadi jangan saudara kemudian memaklumi, ya anak kecil Pak ribut enggak apa-apa. Sama seperti enggak apa-apa Tuhan, wong buah ara bukan musimnya kok engkau cari buah ara. Kalau Anda mendidik anak saudara ketika di dalam gereja beribadah dengan benar, engkau sedang mengajari anakmu berbuah walaupun bukan musimnya. Di situ Yesus akan menemukan, loh anak ini harusnya rame tapi kok diam dengarkan firman Tuhan. Aku menemukan buah ara walaupun bukan pada musimnya. Begitu pula Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Bapak Ibu diam tetapi kemudian pikirannya kemana-mana. Iya aku lagi dimarahi bosku, pikiranku jadi kalut. Ada alasannya kan? Ada kan? Sama dengan buah ara itu punya alasan. Bukan musimnya Tuhan. Tetapi ketika engkau berbuah ketika tidak pada musimnya. Itu akan membuat Tuhan luar biasa sukacita. Ketika engkau tidak kuat berdiri. Engkau coba Tuhan ya aku berdiri sebentar saja. Itu artinya berbeda di hadapan Tuhan. Bahkan ketika saudara punya jadwal ngelencer, saudara sempatkan dulu di sini. Itu punya nilai berbeda di hadapan Tuhan. Apapun, intinya apapun yang kau persembahkan di dalam hidupmu ini, percaya omongan saya. Karena saya nggak ngomong ngawur. Itu akan dijamah Tuhan seperti tepung dan minyaknya janda di Sarfat itu. Bahkan nanti kesehatanmu, ekonomimu, hubungan-hubunganmu, status sosialmu, Tuhan akan jamah semua. Tapi engkau harus paham hal ini. Supaya engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh tidak suam-suam. Sehingga dimuntahkan Tuhan. Dan engkau tahu di sini bahwa Yahuwah Yireh, Dia adalah Yahuwah yang menyiapkan persembahannya, menyediakan persembahannya. Kalau saudara lakukan dengan apa yang saudara punyai, itu seperti katanya Bapak Daniel dulu, itu seperti ngutangi Tuhan. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak di hadapan Tuhan, itu ngutangi Tuhan. Tuhan ngasih domba plus. Ishak diberkati menjadi bangsa yang besar. Saya kan pernah bacakan di situ, Ishak itu kaya raya Ishak itu. Karena dia pernah dipersembahkan. Apapun yang saudara miliki di dalam hidupmu, tubuhmu, jiwamu, rohmu, persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Tuhan akan jamah itu berkati. Tidak mungkin Tuhan berhutang kepadamu.
Ketika engkau mempersembahkan kesehatanmu di hadapan Tuhan, datang ke sini. Mungkin tidak cukup sehat, setengah sehat, datang ke sini. Tuhan pasti ganti berlipat kali ganda. Iya toh? Tepung itu dikatakan sekali makan habis mati. Bisa habis sekian tahun. Berarti kan berlipat kali ganda. Begitu pula tubuhmu, ginjalmu, pankreasmu, hatimu, ususmu, paru-parumu, jantungmu, darahmu, mata, telinga, mulut, semuanya akan Tuhan jamah. Tuhan akan berkati saudara. Biarlah pengertian ini membuat kita beribadah ke depan berbeda lagi. Saudara akan memuji Tuhan dengan sekuat tenagamu seperti Daud memuji Tuhan. Saudara akan berdoa juga sungguh-sungguh. Saudara akan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara akan datang berjalan dari rumahmu ke sini dengan sungguh-sungguh. Dengan harapan yang besar kepada Tuhan sebab Anda sedang menghampiri. Apa tadi? Tuhan yang apa? Menciptakan langit dan bumi. Jadi overdosis kan? Saudara paling perlu apa? Isi dompet. Kan jauh sih sama langit dan bumi. Tetapi Tuhan akan melakukannya dengan kuasa. Seperti ketika dia menciptakan langit dan bumi. Artinya tidak ada yang bisa menghalangi dia. Kalau dia mau hal itu terjadi dalam hidupmu. Tetapi ukuran yang engkau pakai akan diukurkan kepada. Mari kita duduk dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang kadang-kadang misterius di hadapan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau itu ingin memberkati kami. Tetapi kami kadang tidak tahu caranya untuk Engkau berkati Tuhan. Tetapi pagi hari ini Engkau membukakan rahasia. Bahwa apapun yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Dalam ibadah kami setiap hari Minggu ini Tuhan. Ataupun di luar ibadah ini Tuhan, di kehidupan kami sehari-hari. Apapun yang kami persembahkan, pujian, doa, ucapan syukur, bahkan mengangkat tangan, bahkan melompat, bahkan menari di hadapan. Engkau punya pikiran yang jauh lebih detail di dalamnya. Engkau siap memberkati kami, menjamah kami, bahkan tidak cuma yang di luar. Bahkan organ tubuh kami pun Engkau tahu. Ketika kami duduk, ketika kami berdiri, Engkau tahu. Ketika kami melompat, ketika kami diam membisu atau kami berteriak memuji Engkau, Engkau tahu. Ketika kami mempersembahkan persembahan kami dengan sungguh-sungguh, Engkau juga tahu. Dengan berat hati, Engkau juga tahu. Dengan segenap kekuatan Engkau tahu. Dengan sedikit kekuatan Engkau juga tahu. Hari ini kami belajar, Engkau yang maha tahu. Engkau melihat dari sorga. Dan Engkau Yahuwah Yireh. Engkau bukan Tuhan yang miskin sehingga perlu diberkati. Karena itu ketika kami memberkati Engkau, ketika kami mempersembahkan persembahan, kami tahu Engkau tidak akan pernah tinggal diam. Engkau akan menggantinya. Engkau akan menyediakannya Tuhan. Tuhan, buat kami mengerti bahwa yang berfirman ini, yang berjanji ini, yang berkata-kata ini adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang kuasanya dahsyat. Yang melampaui apa yang bisa kami pikirkan. Melampaui dari apa yang bisa kami imajinasikan. Bahkan kami hayalkan, Engkau bisa melampauinya. Karena itu apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kami. Apa yang tidak pernah kami lihat. Itu Engkau sediakan. Untuk orang-orang yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan, ini kami. Ini tubuh kami. Ini hidup kami. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus. Yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara, tetapi Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam untuk setiap masing-masing pribadi, supaya memahami lebih dalam lagi Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Memeteraikan firman ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.